Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan dua oknum anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melempari pintu kaca itu secara bergantian menggunakan batu, kayu, dan kursi hingga kaca jatuh dan berhamburan di lantai kantor tersebut. Aksi anarkis ini dilakukan lantaran sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, tunjangan Hari Raya atau THR mereka belum juga dicairkan. Lagi-lagi ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan anggota DPRD terkait dengan persoalan hak anggota DPRD menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini. Ini apa sebenarnya? Usai mengamuk di luar kantor, salah satu oknum anggota legislatif ini juga terlibat perdebatan dengan pimpinan DPRD di dalam gedung DPRD. Saat dikonfirmasi, salah satu pimpinan DPRD mengaku belum ada uang untuk proses pembayaran tunjangan hari raya para anggota. Dari Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Lebaran sepekan lagi, THR pun sudah cair. Nah, apalagi yang diserbu emak-emak kalau bukan toko emas. Seperti di toko emas di pasar tradisional Kota Bojonegoro, Jawa Timur ini. Puluhan warga sejak pagi berdesakan untuk ramai-ramai membeli perhiasan. Tidak hanya beli baru perhiasan, warga juga banyak yang menukar tambah emas untuk dipakai di hari raya. Jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin dengan kadar 8 dan 9 karat atau 40%, seharga Rp450.000 per gramnya. Beli kalung sama gelang. Soalnya THR-nya baru cair ya. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, sejumlah toko perhiasan imitasi juga dipadati pembeli. Warga silih berganti untuk membeli dan memilih perhiasan, baik kalung, cincin, atau gelang. Meski hanya perhiasan imitasi, tapi para pembeli tetap antusias belanja perhiasan agar tetap trendy saat Lebaran nanti. Harga perak juga jauh lebih terjangkau dibanding harga emas, hanya di kisaran Rp50 hingga Rp100.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan Banjarnegara, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Polda Metro Jaya menangkap petugas honorer pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur yang tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun pada saat menginap di rumahnya. Dugaan pencabulan ini menjadi ramai lantaran ibu kandung korban memviralkan kasus yang dialami buah hatinya di media sosial. Siapa yang masukin? Ayah. Tak ada raut penyesalan dari wajah SN, petugas honorer Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Jakarta Timur yang tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun pada saat menginap di rumahnya. SN ditangkap di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Itu telah ditangkap seorang laki-laki tersangka, saudara SN, yang beberapa waktu yang lalu dilaporkan oleh mantan istrinya atas dugaan peristiwa pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Atas penangkapan mantan suami yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri, ibu korban berinisial PA merasa lega karena pelaku telah ditangkap. Dan alhamdulillahnya tadi dia sudah tertangkap ya. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Ade Ari dan rekan-rekan kepolisian semuanya yang udah mau membantu saya. Sebelumnya sebuah video yang diunggah ibu kandung korban ramai di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ibu korban menceritakan pencabulan yang dialami anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun hingga menyebabkan alat vital putrinya mengalami luka.
Dalam unggahan ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada saat buah hatinya tersebut menginap di rumah ayahnya di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut BBM terbakar di kawasan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam dan kobaran api membakar sebuah kapal pengangkut BBM di kawasan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran juga sempat menimbulkan ledakan dari area yang terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting arus pendek saat kapal mengisi bahan bakar di pelabuhan. Ratusan pemudik rela menginap dan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Langkah ini mereka tempuh guna menghindari keterlambatan dan kepadatan jelang puncak arus mudik serta mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Ya pemirsa, aparat Polres Brebes, Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah titik rawan kemacetan jelang arus mudik Lebaran. Sementara itu pemilik toko telur asin menambah jumlah produksinya menyambut lonjakan pembeli oleh-oleh. Titik rawan kemacetan di jalur Pantura, kawasan Brebes, Jawa Tengah terdapat di Pasar Bulakamba. Pasalnya sejumlah pedagang berjualan hingga memakan separuh badan jalan. Pasar tumpah lainnya yang berpotensi menimbulkan antrian kendaraan, yakni kawasan Pasar Induk Brebes. Di lokasi ini banyak penarik becak mangkal di bahu jalan dan warga yang menyeberang. Aparat Polres Brebes menghimbau para pemudik menghindari jam buka pasar tumpah mulai pukul 5:30 hingga pukul 10 pagi. Sementara itu, sambut arus mudik Lebaran, para pemilik toko telur asin di Brebes, Jawa Tengah mulai menambah jumlah produksi. Pasalnya, penjualan telur asin diprediksi meningkat di serbu para pemudik untuk oleh-oleh khas Brebes. Ada 3 varian rasa yang ditawarkan, yakni telur asin rebus, telur asin bakar, dan telur asin pindang. Harganya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp5.500 hingga Rp6.500 per butirnya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Warga antre panjang hingga 1 km untuk menukarkan uang receh di Kota Malang, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, pemirsa, ribuan warga juga antre berjam-jam demi tukar uang baru. Berjuang demi uang baru. Ya, ribuan orang harus antre sejak subuh untuk menukarkan uang baru di Kota Malang, Jawa Timur. Antrean panjang mencapai 1 km dari lokasi penukaran di Gedung Kartini hingga Stadion Gajayana, Kota Malang. Beragam pecahan uang kertas baru disediakan, namun nilai penukaran uang dibatasi hingga Rp4 juta untuk tiap orang. Jam 5 berangkat, habis subuhan. Kenapa Bu kok pagi banget ya tadi berangkat? Oh, nggak pagi ya, nggak kemanan, Mbak. Berapa tadi? 3.800.000 buat Lebaran. Bank Indonesia juga menggelar penukaran uang baru di Gelora Bung Karno, Senayan. Belasan loket pendaftaran dan penukaran disediakan. Namun warga mengeluh harus antre berjam-jam demi mendapatkan uang baru. Bapak nunggu dari kapan, Pak? Jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Pagi. Baru dapat jam berapa ini? Ini berarti jam setengah 2-an. Setengah 2-an. Antusiasme serupa terjadi di Istora Senayan, Jakarta. Namun masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Melalui aplikasi, masyarakat dapat memilih lokasi, tanggal, dan waktu yang diinginkan, serta nilai nominal penukaran uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Lebaran biasanya juga identik dengan adanya kue kering. Nah, salah satu yang menjadi favorit masyarakat adalah nastar. Nah, ini ada yang unik dari bentuk nastar buatan sebuah rumah produksi kue di kawasan Denpasar, Bali. Berbeda dari nastar pada umumnya yang berbentuk bulat, nastar di sini berbentuk gepeng. Bukan bulat, nastar dari Bali ini berbentuk pipih bundar.
Meski bentuknya berbeda, nastar yang dibuat di rumah produksi kue di kawasan Jalan Kresek, Sesetan, Denpasar ini rasanya tetap lembut dan manis. Karena rasanya pula, kue pineapple tart alias nastar yang termasuk dalam kue kering ini banyak disukai dan populer sebagai suguhan saat lebaran. Ini pula yang membuat pengusaha kue berisi selai nanas ini kebanjiran pesanan hingga 2.500 kotak nastar selama bulan puasa. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya adonan nastar yang telah diaduk diisi helai nanas dan dibulatkan. Selanjutnya adonan dibentuk gepeng dengan cetakan khusus dan dipanggang di oven. Untuk bikin nastar yang nggak biasa, itu loh. Jadi kita coba gepengin karena kan nastar biasanya bulat dan di dalam toples kan. Jadi sekarang kita coba gepengin supaya aman juga di pengiriman dan juga menarik. Packingnya juga bisa oke ya. Selain nanas, ada varian rasa lain seperti kismis, coklat, dan keju. Bagaimana? Anda penasaran dengan rasa nastar gepeng ini? Dibanderol mulai dari Rp55.000 per box, Anda sudah bisa menjadikan nastar gepeng sebagai cemilan di hari lebaran nanti atau sebagai oleh-oleh. Dari Denpasar, Indira Ari Ainus melaporkan.